Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Kepada yang terhormat, kalau yang kami hormati insyaallah para ulama, kepada yang semoga dirahmati Allah, Mas Salim dan seluruh krunya. Benar kan? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari yang cerah ini, di hari Selasa, di akhir bulan Oktober, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam acara Majlisul Ilm. Meskipun ini adalah waktu aktif kerja, dan menuntut ilmu ini hukumnya wajib sebagaimana sudah maklum, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini masuk juga dengan muslimah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ini adabnya. Kemarin sudah adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada kitab. Sekarang kita urutkan aja ya, adab kepada para ulama, adab kepada orang-orang yang soleh. Ta'addub ma'al ulama huwa afdalu wasilatin li akhdil ilmil kathiri anhum. Beradab terhadap para ulama ini diantara seagung-agungnya wasilah, seutama-utamanya sarana untuk mengambil ilmu yang banyak dari mereka. Kebalikannya, orang-orang yang tidak mengagungkan, tidak menghormati, tidak beradab terhadap para ulama, fahuwa sababu hirmani min ilmihim, maka ini sebab diharamkan, terhalang dari ilmu mereka. Dan adab kepada para ulama itu banyak, cuma saya hanya beberapa poin tok ya, supaya lebih sedikit, lebih difahami dan bisa kita praktekkan. Sebelumnya, siapakah yang dikatakan dengan ulama? Karena orang itu, kalau orang awam itu nggak bisa membedakan antara ulama dan juhala, antara orang yang alim dan orang yang jahil, antara aulia Allah dan aulia syaitan, nggak tahu. Kalau ulama itu kan dari kata alim, jamaknya ulama, ya punya ilmu. Maka dikatakan ulama itu alladzina ya'rifunal haqqa, dia mengetahui kebenaran dari Al-Quran, dari hadis, wa ya'malu bi'ilmihi, dan mengamalkan ilmunya. Itu ulama. Kalau ada orang tahu kebenaran tapi maksiat terus, juhala ya. Karena di Al-Quran disebutkan orang-orang yang berbuat jelek itu yajhalun, mereka itu bodoh. Dan antum kalau masih ingat yang dulu kita sampaikan, Amr bin Hisham, kenal? Siapa yang kenal? Angkat tangan. Kenal semua lah antum. Amr bin Hisham kunyahnya Abul Hakam, orangnya ganteng, gagah, cerdas, pinter. Cuma dia tahu kebenaran Islam, nggak mau. Akhirnya disebut sama Nabi sebagai Abu Jahal, bukan Abu Jahil. Abu Jahal artinya bapak kegop gitu.
penuh kejahilannya. Bukan jahil itu kan bodoh, tapi kalau jahal itu bodohnya banyak. Kalau menurut versi Bang Rocky Gerung, dungu. Ya. Jadi ulama itu pahami. Demikian juga aulia, wali. Wali itu bukan orang yang pakai jubah, pakai tasbih gitu kan kita. Wali itu mereka yang hanya kepada Allah yang takut. Kemudian mereka ini mengamalkan ilmu. Makanya dikatakan innama auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak takut, mereka enggak sedih kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi kalau mereka kepada masalah-masalah dunia enggak takut, masalah-masalah dunia enggak sedih, sudah yang lalu biar berlalu. Masih banyak yang baru. Ya. Kemudian tadi apa? Wali-wali Allah yang mereka enggak sedih, enggak takut, kemudian mereka wakanu bi ayatina yuqinun. Mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Itu wali. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bikin kitab kecil namanya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dan wali setan. Wali setan itu hanya terbungkus kain putih, tapi hatinya jusmanu asyayatin. Ya. Setelah kita mengetahui orang ulama itu enggak harus pakai jubah, orang ulama itu enggak harus kelihatannya lusuh, ya, tapi dia mengetahui ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya, maka dia mendapat predikat alim, ya, ulama. Dan kita sebagai kaum muslimin berkewajiban beradab dengan mereka. Di antara adab-adab yang hendaknya kita lakukan adalah yang pertama, hubbuhum, mencintai mereka. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai yang baik-baik. Ya, Allah mencintai yang indah-indah. Oleh karena itu kaum muslimin diperintahkan juga mencintai yang baik, mencintai yang indah. Di antara kebaikan dan keindahan adalah ilmu. Allah itu disifati dengan alim. Dan hamba-hamba Allah yang diberikan ilmu namanya alim, jamaknya ulama. Oleh karena itu di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina taba'uuhum biihsanin. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para ulama, setelah para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in dengan baik, yaitu dengan cara mencintai para ulama, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Jadi cintai ulama. Jadi jangan ada kebencian kita kepada para ulama. Ya, karena para ulama ini ibaratnya ya penyambung lidahnya para nabi dan rasul. Kita nggak tahu ilmu, kita nggak bisa baca ini itu kecuali dengan berkat perjuangan ulama. Saya tanya jenengan, di zaman Nabi Al-Qur'annya dulu dikasih titik atau dikasih harokat? Nggak ada harokat plus nggak ada titik. Bisa baca Quran semua? Bisa. Ya, kecuali yang ummi seperti Nabi dan beberapa para sahabat yang memang nggak bisa baca kecuali didikte. Itu nggak ada yang bisa. Sampai di zamannya Abu Bakar, Umar itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Baru di zamannya Ali bin Abi Thalib ada orang baca mulai keliru, ngomong keliru, dikasih titik. Titik toh, berarti ya titik 2 bawah, nun titik 1 atas, ba titik 1 bawah. Itu orang sudah langsung pada bisa baca. Sampai bertahun-tahun setelah di zamannya para imam-imam kita, mungkin di zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Imam Bukhari, orang ada titik mulai ada nggak bisa. Sekarang ya terus dikasih gondrongan, harokat, fathah, doma, kasroh. Sekarang semua kaum muslim bisa baca nggak ada gondrong-gondrong? Al-Quran yang gondrong semua kaum muslim bisa baca semua enggak? Gondrong aja nggak bisa baca. Apalagi botak, apalagi gundul, wah bersih, wah ini berat. Nah ini perjuangan para ulama.
Karena Ali bin Abi Thalib melihat kondisi seperti itu, suruh Abul Aswad Ad-Du'ali suruh ngasih titik, kemudian suruh ngajarkan nahwu. Ya ulama sekarang sudah kasih harokat, tidak bisa dikasih tulisan Indonesia. Bismil lahir, nggak tahu tahun depan kedepannya paham apa enggak. Ini ya, makanya perjuangan para ulama seperti ini kita harus mencintai mereka. Dulu di zaman Nabi nggak ada namanya nahwu, nggak ada sorof, nggak ada fikih, nggak ada ini, nggak ada. Kenapa? Karena nggak dibutuhkan. Sahabat sekali menerima penjelasan dari Nabi, faham fikihnya, akidahnya, manhajnya, usulnya faham. Jadi setelah itu mereka bikin pembagian-pembagian itu untuk memudahkan. Dan ini bukan hal baru dalam urusan agama yang dilarang, bukan. Ini namanya maslahatul mursalah. Paham? Dipahami nggak ini? Jamaah, maslahatul mursalah paham nggak? Apa coba? Sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, tapi bermanfaat buat umat ini dan tidak dilarang dalam syariat oleh Allah. Ini namanya maslahatul mursalah. Yang kedua, di antara adab kita kepada para ulama adalah akhdul ilmi minhum, mengambil ilmu dari mereka. Jadi kalau kita tinggal di suatu kota, di suatu desa atau suatu lingkungan, ada yang alim, ambillah ilmu dari yang paling alim, jangan yang jahil. Termasuk nggak adab itu kalau ada ulama di tempat kita, malah kita cari kepada orang jauh. Kalau mungkin itu orang tua, mungkin seperti orang tuanya Imam Malik. Imam Malik tuh imam besar, tapi dia nggak mau bertanya masalah dengan Imam Malik, tahu anaknya sendiri. Malah pas kajian yang datang ribuan, Malik, ayamnya kasih makan. Ya Bu, maaf jamaah, saya istirahat bentar ya, masih makan ayam. Ada permasalahan, nggak mau tanya sama anaknya, tanya kepada murid-muridnya. Padahal anakmu imam besar. Kalau ibu masih mending. Nah kalau kita ini orang secara umum ini, ada orang alim di tempat kita malah tanya kepada orang-orang jahil. Contohnya ada tukang tambal ban misalnya, atau kepada misalnya orang parkir, mas parkir, kita jihad di Palestina, oh wajib mas, harus sekarang berangkat. Oh iya gitu. Ini kekeliruan. Itu termasuk nggak beradab. Kalau beradab, mengambil ilmu dari para ulama, para orang alimnya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, uang emas, tidak mewariskan dirham, uang perak. Innama warathul ilma, hanya saja mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang ambil ilmu, dia mengambil bagian yang banyak. Ini kalau kita lihat dari hadis ini, kalau jenengan nanti sudah berkeluarga, anaknya banyak, mau meninggal nggak usah khawatir. Kalau ada orang mau meninggal, nah nanti makan apa? Dia sudah berdosa. Kenapa? Allah yang jamin. Nabi itu hampir semua nggak ada yang mewariskan kepada anaknya kecuali ilmu. Ya, ada beberapa nabi wariskan, ada seperti Nabi Sulaiman punya karena raja sak miskinnya tetap punya kan, namanya sak miskinnya tetap punya lah, minimalnya pembantu, budak gitu ya. Nah Nabi Muhammad mau meninggal dunia, baju perangnya tergadaikan untuk beli gandum coba. Dan nggak khawatir, orang sekarang loh sudah PNS, kemudian rumah ada, mobil ada, aku mati mangan apa le? Kalau anaknya guyon ini, ya kalau bapak mati tak pangan. Lah dia makan nasi kan, itu berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ambil ilmu dari para ulama. Kenapa? Dengan ilmu ini kita ibadahnya bisa benar. Ya, yang sering saya ulang ucapannya Umar bin Abdul Aziz apa? Orang beribadah tanpa ilmu gimana? Man abadallah bi ghairi ilmin kana afsadahu akthar mimma yuslih. Orang yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada baiknya. Kayak-kayaknya dia benar. Mau sholat nawaitu, kurang. Usolli, kurang. A'udzubillahi minasy, kurang.
Qul huwallahu Quran, Al-Baqarah lah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai selesai. Sudah sampai selesai 1 jam baru Allahu Akbar. Benar apa salah? Loh, bacaan bagus loh ini Al-Quran loh. Afdhalul dzikri la ilallah, afdhalul dzikri qiraatul Quran. Benar apa salah? Boleh enggak? Mau sholat baca Al-Baqarah sampai selesai, boleh enggak? Boleh enggak, Mas? Ya. Kenapa enggak boleh? Surat Al-Baqarah bagus enggak? Ini bagus. Oh iya, dibaca boleh? Dibaca boleh. Boleh. Kalau mau sholat dibaca itu kenapa enggak boleh? Sebelum sholat niat sholat. Niat sholat. Loh, saya kan niatnya biar memperbaiki hati saya, biar lembut, biar nanti khusyuk. Ini kan niat. Boleh apa enggak? Ini jamaah butuhnya ilmu. Nabi SAW mengajarkan itu, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau sudah berdiri siap mau sholat, cuma ucapkan Allahu Akbar. Gampang. Jadi ajaran Islam tuh gampang, terang, ya, gamblang. Tapi karena nggak punya ilmu, nggak mengambil dari para ulama, akhirnya apa? Butek, sepet, ya, riep-riep, nah, kayak gitu, susah. Ini yang kedua, ambil ilmu dari para ulama, jangan orang-orang juhala, ya. Termasuk kesalahan itu kalau suara orang dijadikan satu antara yang alim, yang jahil, laki perempuan jadi satu, itu sistem rusak namanya. Ya, misalnya ada orang-orang gunung, orang-orang bawah, orang ini kita gimana? Oh, semuanya orang ngomong komen, akhirnya nggak jadi keputusan, rusak, bingung. Ambil orang-orang yang cerdas, yang punya ilmu, punya pemahaman, ini gini, manfaatnya ini, sudah. Itu Islam dulu ngajarin seperti itu. Kalau sistem rusak, akan terus kerusakan dan kerusakan yang ada. Kemudian yang ketiga, di antara adab kita kepada para ulama adalah selain kita mengambil ilmu dari mereka adalah rajin bertanya kepada mereka. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Di Al-Quran disebutkan ahlu dzikir, di hadis disebutkan majalus dzikir, itu bukan orang yang la ilaha illallah, bukan. Semua menjelaskan ahlu dzikir ahlul ilm. Majalisul dzikir majalisul ilm fihi qiraatul Quran wal hadis. Yang dibaca Al-Quran sama hadis itu majelis dzikir. Bukan majelisnya dzikir kepada sebagian saudara kita yang sudah meninggal rahimahullah, seperti Ustadz Arifin Ilham. Tapi beliau sudah dikasih tahu dan tahu ternyata itu salah. Ya, ada beberapa ustadz ngasih tahu itu salah. Majelis zikir itu adalah Al-Quran, hadis, bukan gemblang-gemblang gini, bukan. Ya. Jadi ini termasuk adab kepada mereka bertanya. Dan bertanya pun itu ada 3 jemaah. Kalau kita bertanya ingin tahu sesuatu hukum supaya tambah iman, supaya kita tambah ilmu, itu dipuji. Pertama. Atau kita sudah tahu, tapi teman-teman kita nggak tahu, pertanyaan kita supaya teman-teman yang lain tahu. Ini juga dipuji. Ya. Adapun bertanya sekedar ngetes, Ustadz pinter poran. Ustadz, masalah ahla dzikir itu di kanan pojok atas atau bawah? Iya, ini nggak bisa kan Ustadznya. Nah, ini bahaya. Kan ada orang ngetes-ngetes itu. Jadi pertanyaan itu yang bernilai pahala 2, untuk dirinya diilmui, dijadikan keyakinan, atau untuk saudaranya. Itu dapat pahala. Kalau untuk ngetes gak dapat. Dan tetap beradab. Kalau model sekarang pakai WA, pakai SMS atau yang lain, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Buya, saya mau tanya ini. Belum dijawab jangan jawab lain. Sampean sok sibuk ya. Nah, boleh. Orang sekarang itu macam-macam nggak jawab. Bisa jadi belum tahu jawabannya, bisa jadi sudah tahu tapi belum siap untuk ngetik, macam-macam. Ya. Jadi kita harus husnudzon kepada mereka. Tapi kalau sudah sebulan kemudian dicat lagi kalau nggak dibalas, ya mungkin udah nggak mau balas. Ya nggak masalah ya. Kemudian yang keempat, di antara adab kita kepada para alim ulama adalah tauqirihim, menghormati mereka. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad,
laisa min ummati, termasuk bukan umatku, man lam yujalli kabirona, yang tidak memuliakan orang-orang yang sudah sepuh. Wa yarham saghirona, tidak mengasihani sayang kepada yang kecil-kecil. Wa ya'rif li alimina haqqau, dan tidak mengetahui haknya orang-orang yang berilmu. Ini termasuk bukan umat Nabi. Nabi jelas ngomongnya. Jadi kita kalau punya tetangga, punya teman, punya kenalan yang sudah sepuh, hormati karena sepuhnya. Kalau kita punya kenalan, punya tangga, punya teman yang masih muda, sayangi karena mudanya. Nah, kalau kita punya kenalan kok itu alim ulama, berarti hormati dengan ilmunya. Kalau itu keluarga kita, ulama lagi plus dia sudah sepuh umur 70-80, maka penghormatan kepadanya lebih banyak. Ini dihormati ya. Tawus bin Kaisan dulu pernah mengatakan minas sunnah an yuwaqqiral alima. Termasuk sunnah yang diajarkan Nabi itu apa? Mengagungkan para alim, para ulama. Abdullah bin Abbas, beliau ini termasuk sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah nuntun kendaraannya, siapa? Zaid bin Sabit, ya, pernah nonton kendaraan Zaid bin Sabit. Kemudian ditanya, loh, antum ini anaknya pamannya Nabi SAW kok seperti ini? Kata beliau, hakadha amarona an na'mala bi ulama'ina. Kita ini diperintahkan seperti ini. Jadi orang-orang dulu, sahabat-sahabat dulu, kalau dia butuh ilmu, datang kepada orang yang alim atau yang tahu ilmu, dia duduk di depan rumah, nggak berani bangunkan. Kalau siang nunggu sampai asar. Asar bangun, mah, sampean Abdullah bin Abbas? Iya, saya mau tanya masalah hadis. Loh kok nggak ngetuk? Enggak. Adab kita kepada orang yang punya ilmu, kita harus seperti ini. Subhanallah, alim, bagus. Orang sekarang kan enggak ya. Orang sekarang berilmu enggak, tapi ngomentari ahlul ilmu banyak. Nah, yang ini yang sering muncul kalau masalah terjadi fitnah semacam ini seperti apa? Peperangan-peperangan. Nanti ada fatwa ulama, hendaknya kaum muslimin bersabar dengan keadaan yang ada, atau berhijrah, atau nanti akan ada muncul, kalian kan ulama-ulama haid, ulama-ulama nifas. Subhanallah, nggak ada semacam itu ya. Ulama itu dia memahami dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, kemudian sudah dipahami, disimpulkan. Dan orang-orang yang dia bukan ulama harusnya bertanya kepada para ulama ya. Bahkan ada yang sebagian, kalau masalah jihad tanyalah ulama jihadi, kalau dalam masalah untuk haid nifas tanyalah kepada ulama-ulama yang ada di kursi. Itu keliru ya. Ulama kalau memang dia alim, ulama dikatakan benar-benar ulama dan ulama rabbani, dia akan bisa menyimpulkan dalil dengan tepat ya. Karena sejatinya orang yang memahami realita ini, yang paham dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh, para sahabat. Antum masih ingat kisahnya Dajjal itu? Tak kala Dajjal keluar ya, dia diikuti oleh orang-orang Yahudi, kemudian tidak ada kota kecuali dia datangi kecuali Mekah dan Madinah. Malah ada seorang pemuda keluar dari Madinah, apa yang dikatakan kepada Dajjal? Waktu Dajjal mengatakan ana rabbuk, aku Tuhanmu, kata pemuda tersebut, wallahi, demi Allah, la a'lamu, sungguh saya tahu engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Bukan karena lihat koran, bukan karena lihat internet, bukan karena lihat ngikuti berita, enggak, tapi karena memahami hadis Nabi. Paham itu Dajjal. Kenapa? Karena Allah itu tidak buta, sedangkan Dajjal juling matanya ya. Dajjal itu jelek, sudah pendek, jalannya susah, tapi bisa mengelilingi 40 hari 40 malam di muka bumi ini. Itu pemuda itu berani, engkau Dajjal. Kemudian kalau begitu kamu tak matikan, dibelah kemudian dihidupkan lagi, kun, dan lagi. Saya semakin yakin dengan hadis Nabi yang tidak ada keraguan padanya. Seperti itu. Jadi dengan ilmu jamaah ya. Makanya kita dengan para ulama ini, kita memuliakan mereka, bukan merendahkan ya. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, uhinu lahum nafsi fihim yukrimunaha
aku menghinakan diriku di hadapan mereka, maka mereka pun memuliakanku. Walan tukrimun nafsul lati la tuhinuha, dan tidak akan mulia jiwa ini kalau kita tidak menghinakan diri di hadapan para ulama. Bahkan beliau juga mengatakan innal muallim wat tabiba kilahuma la yansahuna idza huma lam yukrima. Seorang guru, seorang dokter itu tidak mau memberikan nasihat kalau keduanya itu tidak dimuliakan, tidak dihargai. Ya kan? Kalau ada guru, ada dokter, kita ngomong, Pak dokter, jenengan itu Masya Allah punya ilmu kayak gini. Saya sakit kayak ini kok nggak sembuh-sembuh, gimana? Oh, sampean begini-begini, nah enak. Tapi kalau kita datang, dok, sampean ini dokter beneran atau abal-abal? Loh, emang kenapa? Kayaknya saya ragu, sampean bentuknya kayak gini nggak pantas lah jadi dokter. Paling dulu ngomong yang sakit tuh. Lah saya sakitnya apa, dokter? Marah kan tambahan. Kamu ngomong apa? Sakit kayak itu udah, nggak usah diobati, ndang mati. Jadi kita ngomong harus baik dengan guru, dengan dokter. Ah benar ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan, saking beliau menghormati para ulama, taukirnya itu luar biasa. Tak kala beliau di hadapan Imam Malik, kertas itu, ya orang-orang dulu itu kalau buka itu nggak berani. Dia pelan-pelan. Ngeraut juga itu, ngeraut pensil itu pelan gitu. Makanya dikatakan oleh para sahabat Nabi, kalau kita di hadapan Nabi, Nabi lagi menyampaikan ayat atau hadis, kita ini diem, seakan-akan ada burung di kepala kita. Kita nggak gerak sama sekali. Sampai Nabi selesai baru kita gini. Subhanallah, sabar, memuliakan ulama ya. Kata beliau Al-Imam Syafi'i, kuntu afsahu waraqatan baina yaday Malik sofhan. Saya pernah membuka kertas di depan Imam Malik pelan-pelan. Ya, rafiqan, pelan, halus. Haibatan, karena melihat wibawanya Imam Malik. Haibatan lahu li'alla yasma'u waqfa, agar beliau tidak dengar anak sekarang apa nak ngantuk tak. Subhanallah. Ujian kalau memang ustadznya benar. Kalau ustadznya dulunya nggak benar juga berarti persekot. Ya, kalau kita nyampaikan orang disampaikan enak malah makan, habis makan malah suara siapa itu? Jendat mau tidur. Subhanallah. Ya. Yang kelima, di antara adab kita kepada para ulama adalah mengutamakan mereka, mendahulukan mereka, karena mereka memiliki ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau ngimami sholat itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu aqra'uhum li kitabillah, yang paling pintar terhadap Al-Quran. Kalau ternyata dua orang Al-Qurannya sama-sama pintar, yang paling tahu dengan sunnah. Ternyata kalau sama sunnah itu sama-sama taunya, yang paling duluan hijrah. Kalau sama, baru nanti yang paling duluan masuk Islam. Kalau terakhir, yang paling tua. Bukan kebalik. Kalau di masyarakat, yang paling tua. Kedua, yang paling punya kedudukan. Yang ketiga, yang punya. Nah kayak gitu. Ini keliru. Kalau dalam syariat kita, dahulukan yang paling alim. Makanya dulu ada seorang sahabat itu ngambil orang budak untuk menjadi penasihat atau jadi hakim. Umar tanya, kenapa kamu mengambil kayak gitu? Ya Umar, huwa a'lamu bi kitabillah wa bi sunnatin nabi. Dia hafal Quran, tahu sunnah. Kata Umar, engkau sudah betul. Benar seperti itu. Jadi seorang pemimpin tapi tanya. Tapi kalau pemimpinnya bodoh, bawahnya ya bodoh ya biasa, nggak mungkin ditanya. Kenapa kamu ambil orang bodoh? Nah, kan sama-sama. Oh iya sama, iya kan. Kalau pemimpinnya bodoh. Tapi kalau pemimpinnya alim, seperti Umar, seperti Abu Bakar, seperti Utsman, tanya, kenapa kamu milih ini? Kenapa milih itu? Ditanya. Diutamakan yang alim-alim. Ya, makanya didahulukan orang yang alim itu dalam segala urusan. Bahkan kalau kita ngubur, seperti kayak di Gaza atau waktu perang, itu satu liang kok bisa 10 orang. Dahulukan yang pertama kali nempel yang paling hafal Quran. Ya, jadi nggak paling hafal, paling atas. Atas gak ada tempatnya, sudah di luar aja. Ya. Kemudian yang keenam, di antara adab kita kepada para ulama, la tattabu'il aib. Tidak cari-cari aib. Tidak cari-cari keburukan. Ya.
Kenapa? Yang pertama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Hafalkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah oleh kalian itu kebanyakan persangkaan. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa. Wala tajassasu, jangan jadi mata-mata. Ini umum ayatnya. Apakah kepada saudaranya, saudarinya, apalagi terhadap para ulama. Ini enggak boleh tajassus, cari-cari, mata-matai, cari-cari keburukan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak boleh menghibah satu dengan yang lain, apalagi menghibah para ulama. Ya, luhumul ulama summun, dagingnya para ulama itu mengandung racun. Yang diribai, yang dijelekkan, maka dia akan keracunan mati. Kemudian Allah mengatakan, an ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya yang sudah busuk? Tentu kalian benci. Ya, semua kita nggak senang kan makan bangkai? Nggak senang kan? Apalagi bangkai bosok, dan itu bangkai saudara kita. Tapi kenyataannya masih ada yang nggak yang ghibah. Maaf, ini saya nggak ghibah Pak Salim ya, saya nggak ghibah loh. Masa saya kasih gaji nggak naik-naik sampai dinaikkan? Ini saya nggak ghibah loh. Ghibah nggak ini? Ghibah. Oh, nyuwun saya nggak ghibah. Wallahi saya nggak ghibah. Itu walaupun ngomong nggak ghibah tetap ghibah. Ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu yang dia kalau dengar nggak suka. Tapi kalau jenengan ngomong, saya mau ghibah Pak Salim apa? Dia pemimpinan, Masya Allah, datang tepat waktu. Gaji saya naik, gajimu naik juga kan? Dan sudah tahu saya kesalahan tuh, gak dia apa-apain, malah dinasehati. Kita ghibah, padahal ini bukan ghibah. Jadi ghibah itu menyebutkan aib yang gak disenangi. Tapi kalau menyebutkan kebaikan, malah seneng ya. Dia tahu di belakang, wah Masya Allah disebutkan. Apalagi itu calonnya, calon istrinya. Itu loh calonku itu, wah ternyata rajin ibadah, kerja di Masalim itu rajin ngaji, duduk di depan meskipun nggak paham-paham. Ya. Kemudian Allah mengatakan menutup ayat ini, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Tawwab, menerima taubat dan Maha mengasihi. Maka jangan kita suka mencari-cari aib ulama. Itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran juga menyebutkan walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan orang wanita mukminat bighairi maktasabu, yang tidak dilakukan mereka, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh dia itu melakukan kedustaan, kebohongan, dosa yang nyata. Ini pertama, ayat Allah melarang kita tajassus, mencari-cari aib. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya semua anak Adam itu pasti punya salah, punya dosa. Dan ulama termasuk anak Adam bukan? Nanti bukan, kalau ulama itu anaknya Hawa. Anak Hawa. Ya anak Adam. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Antum anak Adam salah enggak? Enggak salah. Antum setiap hari punya salah enggak? Hari ini salah enggak antum? Hari ini punya salah enggak? Coba diingat-ingat. Hari ini saya sudah berdoa belum? Sudah berdoa belum? Kalau belum berarti salah. Harus minta pada Allah terus. Ya. Itu yang kedua, anak Adam itu salah, ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita tidak boleh untuk mencari aib para ulama? Ya. Kita sudah tahu para ulama itu punya kesalahan. Maka yang ketiga adalah bahwasanya sealim apapun manusia dan berusaha dalam tulisan-tulisan mereka, tetap ada ketergelinciran. Kalau yang kedua tadi umum, kalau ini ulama. Ada seorang dulu mengumpulkan kesalahan para ulama. Ada Imam A menghalalkan babi, ditulis. Imam B, babi haram tapi musik yang halal. Imam C, musik haram, babi haram tapi nikah tanpa wali boleh. Ditulis semuanya. Ulama marah.
Orang yang mengumpulkan kesalahan para ulama ini zindik, karena tidak ada ulama kecuali punya salah. Ya, tidak ada ulama kecuali punya salah. Makanya jangan cari kesalahan-kesalahan ulama ya. Kalau ulama salah, kita betulkan. Ya, dengan bagaimana? Ya kan sekarang ada para muhakkik, para ulama-ulama kritikus yang dia menyalahkan ulama yang salah dan menguatkan ulama yang benar. Ya. Kemudian yang ketujuh di antara kita adab kepada para ulama adalah la yadhkuruhum illa khaira wa du'a lahum. Tidak menyebutkan kepada mereka kecuali kebaikan-kebaikannya saja, dan kita senantiasa mendoakan mereka. Jadi orang-orang yang datang setelahnya, setelah para ulama, para sahabat, para alim, itu doa. Jangan doakan enggak para ulama, orang-orang alim? Doa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang 10, walladzina ja'u min ba'dihim, menceritakan ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan, ya Rabb kami, ampuni kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mereka sudah dahuluan dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan pada hati-hati kami ada rasa dongkol, rasa jengkel, rasa enggak senang kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabb kami, sesungguhnya Engkau yang maha rauf, maha lembut, maha penyayang. Perhatikan di sini. Ayat ini ya menjelaskan kepada kita doa itu harus sering dilakukan. Yang kedua, kalau doa dimulai untuk diri kita sendiri, seperti Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minin, itu kita dulu, baru nanti doakan secara umum. Kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita mendoakan orang-orang sebelum kita, ini termasuk sifat mulia, sifatnya orang beriman, dan menghilangkan rasa ghil. Tapi di dunia ini tetap akan ada rasa jengkel antara suami istri, atasan bawahan, tetangga-tetangga, mesti akan ada muncul ghil, ya apa enggak? Makanya nanti kalau di akhirat setelah padang mahsyar jutaan tahun selesai, kemudian sirat, enggak berhenti di situ, ada yang namanya kontor. Di kontor di situ hati-hati kaum muslimin dibersihkan dari yang namanya ghil. Sudah bersih, masuk surga. Di surga enggak ada ucapan kecuali yang baik. Salamun alaikum, salamun alaikum. Enggak ada tidur. Karena di surga itu cuma ada dari pagi sampai sore, pagi sore lagi, nggak ada malam. Dan antum sibuk semuanya. Apa kesibukannya? Memecahkan perawan. Setiap menit mungkin atau setiap jam. Ya. Tapi ini perlu amal soleh, bukan hanya angan-angan. Memang semua umat Nabi bakal masuk surga. Cuma kan ada yang dibersihkan dulu, ya. Mau nggak dipanggang dulu bentar? Kalau ada karak-karaknya, maksiat, dosa, macam-macam, dipanggang dulu. Sudah bersih baru diangkat. Yang manggangnya ya nggak lama. Satu harinya berapa dulu? 50.000 tahun. Kuat? Nggak ada yang kuat. Kalau nggak kuat berarti maksiat, kita segera tobat. Maksiat mungkin sekali. Jangankan kita. Sahabat Nabi mungkin nggak maksiat. Ada nggak? Ya Rasulullah, pingin minum khamar ya Rasulullah. Sini, nasihati. Ya Rasulullah, aku pingin sekali berzina. Masih muda. Antum masih muda nggak? Jomblo. Ya Rasulullah, saya pingin zina ya Rasulullah. Sini. Tidak dikeplak sama Nabi, tidak dimarahi, tidak suruh pergi. Coba, kalau kamu berzina itu pasti dengan seorang wanita. Oh, kecuali orang sekarang ya, nggak jelas. Iya kan? Lah, wanita itu bisa jadi ibunya fulan, bisa jadi tantenya fulan, bibinya fulan, putrinya fulan, cucunya fulan. Lah, kamu mau ibumu, tantemu, bibimu atau saudarimu dikepung? Ya nggak mau ya Rasulullah. Setelah itu saya tidak ada keinginan untuk zina sampai meninggal dunia. Bener. Sahabat itu dilihat nggak pernah keinginan tok lo, nggak pernah, apalagi sampai berzina. Tapi ada nggak yang sampai
mencium, sampai meluk, sampai berzina. Ada masih muda, nggak kuat lihat kayak apa sih rasanya dengan perempuan, deket langsung cekel, cium. Ngomong tapi jujur, bedanya sahabat tuh gitu. Ya Nabi, astagfirullah. Kenapa? Saya salah Nabi, nyium perempuan. Ya udah istighfar, sholat 2 rakaat, kemudian nanti sudah hilang. Karena itu dosa kecil. Mencium itu dosa kecil ya, kalau nggak menghalalkan. Ya. Ini perhatikan, tapi kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus menjadi besar. Bedanya sahabat dengan kita apa? Kalau salah ngaku. Gak kita ya, kita benar-benar salah malah nggak ngaku. Ada juga wanita yang sudah berzina namanya Imro'ah Ghamidiyah, namanya disembunyikan. Tapi dia wanita suku Ghamidi. Datang kepada Nabi. Padahal waktu dia berzina tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah dan yang Allah kehendaki. Datang ya Rasulullah, zina itu, aku berzina. Katakan Nabi, enggak, paling cuma pegang, enggak ya Rasulullah, saya berzina. Oh paling cuma buka-bukaan, enggak ya Rasulullah, saya berzina. Paling cuma, enggak ya Rasulullah, benar berzina. Ya sudah ditunggu. Tunggu beberapa waktu ternyata hamil. Ya Rasulullah, saya hamil dari perzinahan. Tunggu sampai melahirkan. Setelah sudah 9 bulan datang, ya Rasulullah, ini bayiku, jangan kamu susui. Setelah 2 tahun, ya Rasulullah, saya siap, baru dirajam. Coba dari awal dia zina sampai dirajam berapa lama? Kalau kita kaum muslimin secara umum apa? Lari. Ya kan? Ketahuan dia korupsi kemana? Pindah ke RRC. Ya kayak gitu. Pindah kemana? Kalau ini tidak, ngaku terus. Padahal kamu lari bisa. Cuma kalau hak ya dia untuk dihukum di dunia nggak dilakukan, di akhirat tetap akan dituntut. Tapi kalau dia sudah dirajam, bisa jadi bersih dosanya. Makanya orang-orang yang tobat kemudian dipenggal, orang yang tobat kemudian dirajam, Nabi nggak boleh mencela. Menyuruh para sahabat jangan dicela. Kenapa? Bisa jadi Allah sudah mengampuni seluruh dosanya. Bedanya sahabat dengan kita gitu jemaah. Kalau kita itu banyak yang nyantai, maksiat nyantai, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahmat, ternyata mati di maksiat. Ya. Dan yang ke-8, yang terakhir aja. Atau sebelum ini ucapannya Ibnul Qayyim bagus ini tentang kesalahan orang alim itu, innal alim qad yazal wala budda laisa lahu bima'sumin. Sesungguhnya orang alim itu pasti tergelincir, tapi ya kita tidak boleh mengambil ketergelincirannya karena tidak ada yang maksum. Ibrahim An-Nakhai pernah mengatakan, la tuhaddisun nas bizallatil ulama. Jangan kamu menceritakan kepada manusia ketergelincirannya orang yang alim. Fa innal alim yazal summa yatrukuha. Karena orang yang alim sejati, kalau dia tersesat keliru langsung rujuk kembali lagi. Jadi kalau kita di antara kita ingin jadi kayak orang alim, kalau kita salah, misalnya ngomong keliru, astagfirullah. Kita perbuatan keliru, astagfirullah. Ngambil barang keliru, langsung datang jujur. Seperti para sahabat tadi. Maka para sahabat itu di antara sifat mereka apa? Alim, ulama. Meskipun yang bawahnya. Kenapa? Setiap tahu kebenaran ilmu diamalkan. Ummu Habibah, tak kalah Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan istana di surga. Kata beliau, saya nggak pernah meninggalkan sejak saya mendengar itu. Subhanallah, alim kan? Jadi orang alim itu tahu ilmu diamalkan, bukan tahu ilmu buat wawasan. Ya, itu yang bahaya. Yang ke-8, as-sabru ma'ahum. Di antara adab seseorang muslim kepada orang alim adalah bersabar bersama mereka. Orang alim itu juga orang, ya makan, ya minum. Nabi juga orang, kadang juga mboseni, ya kan? Ngomong apa? Ada orang yang alim, ada loh. Orang itu dia bodoh, cuma kalau retorika, ngomongnya bagus, semua terkesima. Bahkan ibu-ibu kalau lihat itu ngakak nggak pernah mingkem. Gitu, saking bagusnya retorikanya. Tapi ada orang alim ngomong, alhamdulillah nama tuh. Baru orang dengerin. Tapi kalau ngomong itu ilmu tok isinya. Cuma nadanya datar. Alhamdulillah nama dulu anastain kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah gitu. Terus sebutkan ngomong apa? Ada? Modelnya ada. Orang retorika itu bawaan lahir.
Ada orang tuh kalau ngomong menggebu-gebu, orang semangat. Ada orang tuh kalau ngomong mendayu-dayu sampai nangis. Baru dengar itu nangis gitu. Ada, ya kan? Nah, makanya saya bilang orang alim itu manusia. Tak kala kita mendapati dia orang alim tapi ternyata kok bosan, ya sabar. Ya, kadang orang itu dia bawaannya gitu dalam menyampaikan, juga dalam kehidupannya. Ada orang alim tapi orangnya tuh lambat gitu, nggak bisa caket satset dadus, nggak bisa ya mas, ya pelan gitu. Ada itu macam-macam. Maka ini Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah jiwamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan sore hari yang mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kamu jangan palingkan dirimu untuk menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna, dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang melalaikan qalbahu, melalaikan hatinya, ya, an dzikrina, daripada zikir kepada kami, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuta. Sedangkan perkaranya itu sudah furuta, artinya furuta sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara obat hati itu 5. Apa? Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Kemudian mengosongkan khilalul batan, mengosongkan perut. Kemudian wa qiyamul lail, salat malam, wa tadarru inda sahar, dan dia istighfar tak kala di waktu sahur. Dan yang terakhir, sabar bermajlis dengan para ulama, orang-orang yang soleh. Ya, sabar. Kalau kita dengan orang soleh bisa sabar, masya Allah. Banyak orang itu dengan orang-orang yang jahat bisa sabar. Tiap hari tetangganya musikan, dia sabar. Bahkan anaknya, bujunya ikut joget bareng. Ya, sabar kan? Kemudian dengan hal-hal yang maksiat, tiap hari melihat yang terbuka, dia sabar. Tapi kenapa waktu hidup dengan orang-orang alim, diajak untuk taklim, diajak untuk sholat, diajak untuk yang baik, kok nggak sabar? Ini keliru. Makanya sabar, semua ya dibutuhkan kesabaran. Sabar butuh dalam taat, menjauhi maksiat, juga sabar dalam menerima takdir Allah. Karena ini sudah ketentuan Allah. Ya, antum dulu belum kenal Mas Salim, ya, belum kenal Mas Salim kan? Sekarang antum kenal Mas Salim, ya harus sabar. Ya, kalau kita belum kenal orang pun kita nggak bisa sabar. Tapi kalau tahu itu orang yang alim, orang yang baik, Allah perintahkan wasbir, sabar. Inna wa'dallahi haq, karena janji Allah itu adalah pasti. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tanpa batas. Saya di sini ya harus sabar, ya. Jadi setiap yang kita dapatkan ini harus disabari, tidak digrusuloni. 8 hal ini kalau kita praktekkan kepada orang-orang yang alim, benar-benar alim loh ya, bukan namanya siapa Pak Alim, namanya Pak Alim tapi nggak alim ya nggak masuk. Yang benar-benar alim, fa insyaallah kita sudah melakukan ta'addub ma'al ulama, dan ini kita mendapatkan pahala serta mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan dari antum? Untuk pertemuan berikutnya, ini besok Ahad pertama berarti? Iya, ini. Ganti lagi ya, orang aja ditukar, saya Ahad kedua gitu. Iya, siap. Mau adab tentang apa? Adab mau nikah? Atau adab hubungan? Saya sudah ada semuanya di buku itu. Request, mau adab apa? Adab mau menikah ya? Atau adab nyari jodoh? Apa Om? Si akhwat apa? Ada yang mau bilang apa tadi? Silahkan. Usul apa? Tadi. Apa? Nggak dengar ya? Nggak dengar juga. Kurang kenceng. Oh, ada mencari jodoh. Iya. Adab agar jodohnya nggak diambil orang lain. Enggak.
Hah? Diganggu orang lain katanya. Pasangannya, Pak. Oh, suaminya. Oh, suami atau istrinya biar nggak diganggu orang lain. Oh, iya, Bu. Mungkin ada diganggu. Iya, iya. Jodohnya biar nggak tertukar ya. Iya. Cuma kadang ada mampir ke orang lain dulu. Ya, ini butuh ya, biar kita nggak salah dalam mengambil tindakan. Karena sebagaimana kita tahu, ya cinta ditolak, Mbah Dukun bertindaklah, dukun yang salah ya bahaya. Tindaknya apa? Tindaknya dukun dikerjain sama dukunnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini jemaah, tolong yang antum belajar adab, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, pakai doa. Ini termasuk adab ya. Bukan sekedar wawasan. Ya. Dan kalau kita makan kayak gini, ini apa namanya? Gorengan kan ada cabenya. Di antara yang diajari ya makan semuanya pakai tangan kanan. Ininya pakai tangan kanan, ini pakai tangan kanan. Bisa gini. Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Nggak tangan kiri, walaupun itu cuma sekedar cabai atau kerupuk. Ya. Cukup ya? Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada keliru, salah, itu pasti dari kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.